Atau Cuplikan mungkin Kak Giska PowerPoint udah episode mengalami kali ini. sendiri ya, wawancara dengan aktor-aktor nasional, itu pasti pengennya, kita pengennya by name by address gitu. Karena kita pengen tahu orang yang misalnya anaknya stunting lalu kita kasih bantuan. Tapi kan pada kenyataannya proses memberi bantuan tidak semudah itu gitu kan. Misalnya kan kita udah beberapa, kalau nggak salah ada beberapa lembaga yang lain sudah melakukan kajian gitu ya, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk MBG itu sebenarnya berbanding terbalik dengan dampak gitu. Nah maksudku kayak gitu. Jadi ketika situasi struktural ekonominya tidak merata gitu, akses makanan juga tidak merata, maka makanan sendiri sebagai sebuah intervensi adalah alat politik menurutku. Gitu. Selamat datang di Power Puan. Halo Sobat Puan, ketemu lagi bersama aku di sini di Power Puan. Nah, kali ini kita akan berdiskusi kembali, membahas isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, dengan kesehatan reproduksi, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, narasumber kita, Kak Sari Damaratri. Beliau adalah ketua dari Unit Kajian Gender UI dan juga seorang peneliti. Ya. Nah, mungkin Kak Sari boleh sapa-sapa dulu Sobat Puan. Oh iya. Halo Sobat Puan, perkenalkan namaku Sari. Biasanya sehari-hari aku bekerja di Unit Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI. Biasanya kami di situ melakukan penelitian dan juga ya sebenarnya sih banyak penelitiannya adalah untuk mensupport advokasi. Jadi memang positioning kami dalam penelitian kami itu adalah sebagai evidence based advocacy. Jadi kalau kita sangat menyukai kerja-kerja advokasi yang kita tuh terlibat dalam penyediaan data-datanya gitu. Jadi harapannya sih advokasi dan research itu menjadi bagian bersinergi terus-menerus gitu. Iya. Nah, karena itu juga YKP ini nih, kok agak connect nih kita sama Puska ya. Jadi kita sering menyebutnya Puska ya, manggilnya Puska, Pusat Kajian. Nah, Sobat Puan, kenapa hari ini kita bersama dengan Kak Sari? Karena di tahun ini, mulai dari tahun kemarin ya, YKP sama Puska Gensex itu ada dalam satu program bersama. Namanya sintesis. Nah, nanti mungkin kita bisa minta Kak Sari untuk menjelaskan juga sintesis apa gitu. Di mana program ini memang fokusnya ke stunting. Isunya adalah stunting gitu. Dan juga berkaitan dengan teknologi digital. Ya Kak Sari ya. Nah, mungkin Kak Sari juga udah boleh nih. Sintesis tuh ngapain sih kita gitu ya? Iya. Ya, oke. Sebenarnya sih sintesis itu kepanjangannya studi tentang inklusivitas teknologi dalam implementasi stunting gitu, penurunan stunting. Nah, sintesis sendiri itu sebuah riset sebenarnya yang didanai oleh Koneksi. Jadi ada grant Koneksi itu untuk collaborative research. Nah, waktu 2024 ya Kak, gitu kita teman-teman di Puska Gensex itu kepikiran bahwa kan stunting sebagai sebuah isu prioritas pembangunan itu kan ada di mana-mana. Sekarang kita dengar kata stunting ada di mana-mana, mau online, mau offline gitu ya. Tapi ada hal yang juga menarik gitu karena kita ketahui bahwa dalam penurunan stunting itu menggunakan aplikasi digital. Nah, aplikasi digitalnya macam-macam. Betul. Jadi kayak waktu itu kita dalam diskusi dengan YKP, terus kita juga kebetulan partner kita ada dari Her Faith Indonesian Engagement Center dari Monash University, Australia, sama Associate Professor Sherin Graham Davis. Waktu itu kita ketemu dan menggodok satu project di mana kita pengen tahu nih pengalaman dari para pengguna aplikasi yang aplikasinya digunakan untuk mengukur dan memonitoring prevalensi stunting di Indonesia. Itu sebenarnya tujuan berangkatnya sih itu. Kita pengen tahu sebenarnya
kalau diklaim bahwa aplikasi-aplikasi ini memiliki signifikansi yang bagus gitu dalam penurunan stunting gitu, kita sebenarnya cari-cari gimana orang mengukur itu sih sebenarnya. Gimana sih orang bisa bilang kalau sebuah aplikasi itu bisa menurunkan stunting, yang mana bukannya katanya stunting itu soal persoalan gizi gitu kan, bukannya stunting ini soal persoalan anak nggak mau makan selama beberapa bulan dan sebagainya. Lalu bagaimana digital aplikasi ini mengklaim itu bisa membantu penurunannya. Nah dari situlah sebenarnya itu ibaratnya kalau kami menyebutnya puzzle, puzzle penelitiannya itu. Jadi kita pengen tahu sebenarnya orang-orang yang menggunakan orang-orang yang bekerja di balik digital application ini itu kesehariannya mereka dealing dengan apa sih gitu kan, dan dalam konteks sosial yang seperti apa sebenarnya gitu. Nah jadinya kita melakukan riset di lokasinya ada 3, ada di Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, ada di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan ada di Kabupaten Manggarai di Kabupaten Manggarai gitu. Nah terus aplikasinya yang kita teliti adalah EPPGBM. Itu aplikasi digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu ada LCMIL juga. Kalau LCMIL oleh BKKBN ya. Nah untuk di Semarang dan di Kota Padang ada juga aplikasi digital yang dibangun oleh swasta atau diinisiasi oleh pemerintah lokalnya. Jadi ada Ayo Chatting di Padang yang kita pengen tahu juga gitu sebenarnya gimana sih penggunaannya gitu. Lalu di Semarang itu sayang anak sayang bunda atau sayang ibu gitu, aku kurang ingat ya sekarang. Tapi kalau di Manggarai itu kita memang melakukan studinya di EHDW nama aplikasinya, dan itu adalah aplikasi yang digunakan oleh para pendamping desa dari Kementerian Desa. Jadi secara umum banyak kan aplikasi ini ya aplikasi yang dibangun oleh pemerintah gitu. Nah kita jadinya kemarin kita ngobrol-ngobrol dalam proses FGD, wawancara mendalam itu basically dengan ya teman-teman ASN gitu, tenaga-tenaga layanan terdepan seperti bidan, kader. Terus kalau di EPPGBM itu nutritionist atau ahli gizi puskesmas gitu sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang aplikasi digital nih, nah apalagi tentang stunting gitu ya, mungkin kalau teman-teman atau sobat puan mencoba mencari di Google sekarang aplikasi digital tentang stunting itu akan banyak sekali. Dan yang mengeluarkan mungkin tidak hanya pemerintah daerah, tapi lembaga-lembaga tertentu juga mengeluarkan itu gitu. Dan kalau dilihat sekarang perkembangan teknologi, seringnya dianggap masyarakat kita tuh sudah sangat terpapar dengan teknologi, jadi gampang melalui aplikasi gitu ya. Nah, puzzle-puzzle yang Kak Sari sampaikan tadi juga tuh juga sebenarnya menjadi mungkin ada beberapa sobat puan yang juga bertanya gitu, emang yang sama gitu ya dengan puzzle itu, emang seberapa efektif sih aplikasi tersebut gitu digunakan, apalagi yang membuat aplikasi itu nggak dari pemerintah langsung mungkin atau dari swasta yang mensponsori dan lain-lain gitu ya, yang tidak hanya di 3 daerah tadi tapi di banyak kan juga kita bisa melihat itu ya Kak. Nah kalau dari klaimnya pemerintah sendiri itu kan memang angka stunting untuk 2024 aja itu turun di 1,7% gitu katanya, dari dibandingkan angka stunting di tahun 2023. Dan pastinya itu ya mungkin juga dilihat dari hasil pengumpulan data ya, datanya itu, tapi kita nggak tahu data mana yang digunakan gitu ya. Nah kan Puska juga di proses setahun ini sudah melakukan penelitian juga ke 3 daerah di daerah program ini. Apa yang kelihatan nggak awalnya gitu waktu ngebahas tentang aplikasi stunting di 3 daerah ini? Sebenarnya menarik buat kami gitu ya, para peneliti di Puska adalah ketika sebenarnya ada 2 pengukuran dan pengukurannya tuh gapnya besar sekali. Jadi kayak tadi aku bilang kan ada EPPGBM yang memang fungsinya adalah mengumpulkan data yang basisnya itu dari Posyandu atau disebutnya tuh untuk monitoring dan surveillance memang gitu, berbasis masyarakat karena datanya adalah data masyarakat gitu, bukan
masyarakat sendiri yang mengisi itu bukan. Itu EPPGBM. Nah, tapi ada satu lagi survei kesehatan Indonesia, di mana survei kesehatan Indonesia ini gabungan antara SSGI dengan Susenas gitu. Okay. Jadi datanya tuh beda banget. Kalau yang di EPPGBM itu secara umum ya, ini aku bicara secara umum aja, trennya itu mengalami penurunan, prevalensi stunting mengalami penurunan. Nah, tapi di survei itu enggak mengalami penurunan dan jumlahnya tuh jauh gitu. Nah, itu kan jadi apa ya? Itu satu ada perbedaan ya jadinya. Jadi dan itu bukan cuma jadi pertanyaan kami sebagai para penelitinya, tapi sebenarnya bagi masyarakat yang ada di lokasi gitu ya, itu mereka jadi mempertanyakan ini sebenarnya implementasinya kayak gimana sih nih, kok ada dua gitu. Nah, kita juga melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor di tingkat nasional. Jadi yang kita perhatikan gitu ya, kalau misalnya terkait perbedaan hasil pengukuran ini aja, ya bisa dibilang misalnya satu, itu karena alasan ya orang lokal misalnya kapasitas sumber daya manusianya kita yang rendah dan lain sebagainya. Cuma kan pertanyaannya lagi, kalau pemerintah pusat misalnya mengerti bahwa misalnya nih daerah kapasitasnya belum maksimal, mengapa strategi yang diambil berupa strategi yang susah gitu kan, buat sumber daya lokal. Misalnya itu kan pertanyaannya jadinya. Kenapa tetap harus ingin ada aplikasi digital seperti itu gitu. Nah itu kayaknya ya juga terdorong dari bagaimana aku bilangnya rezim pengukuran yang menjadi alat tukar menukar di kesehatan global, yang mana stunting itu salah satu program di bawah ya program kesehatan global ini gitu, yang mana ada perasaan obsesi untuk mengukur secara tepat, untuk ingin tahu by name by address. Itu kalau Kak Giska mungkin wawancara, atau mungkin Kak Giska udah mengalaminya sendiri ya, wawancara dengan aktor-aktor nasional, itu pasti kita pengennya by name by address gitu. Karena kita pengen tahu orang yang misalnya anaknya stunting lalu kita kasih bantuan. Tapi kan pada kenyataannya proses memberi bantuan tidak semudah itu gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang pemerintah misalnya, dan pemerintah di sini kita bicara di level yang berbeda, pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah kabupaten atau kota, daerah ya, ya kan seperti itu. Jadi tapi kok rasanya untuk terus menggunakan aplikasi ini menjadi kayak satu-satunya solusi. Itu sih sebenarnya yang pengen kita dalam sintesis ini bersama dengan teman-teman di YKP adalah, tunggu dulu ya, coba kita perhatikan kita dulu. Tapi kan ada juga tuh Kak yang kayak untuk supaya terlihat bahwasanya satu program di negara berhasil, ya ini kalau misalnya laporan-laporan ke internasional ya, itu memang yang diangkat adalah angka sih. Ya, mungkin dari situ juga ya semangat negara kita ini, apa-apa tuh diukur pakai dihitung. Mungkin salah satunya aplikasi yang gampang lah, ada 1, 2, 3 ada angkanya gitu yang jelas. Jadi gimana bisa terlihat angkanya turun nih gitu. Padahal kita nggak tahu nih beneran apa enggak ya gitu kan. Kita nggak pernah bisa, mungkin ya kita bahkan ngobrol ya sama salah satu ahli statistik di FKM UI gitu. Memang kalau misalnya kita mengamati EPPGBM sendiri, kalau kita melihat secara kritis misalnya EPPGBM sendiri gitu. Mungkin teman-teman belum tahu EPPGBM. Singkatannya apa? Iya benar. Aku juga, mari kita coba ya. Elektronik pencatatan, pengukuran, pelaporan. Aku ada nyatat tuh. Udah. Oke. Aku malah lupa. Aku nyebutnya EPPGBM. EPPGBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Iya. Nanti istilah-istilah ini kan banyak banget soalnya singkatan. Benar. Iya. Mohon maaf ya. Gimana Kak tadi? Iya, kalau misalnya kan EPPGBM ini misalnya salah satunya memikirkan gitu ya, misalnya kalau sinyal di wilayah tertentu itu nggak sama dengan wilayah di Jakarta misalnya. Iya betul. Nah itu ada caranya dengan mengupload Excel format Excel
data posyandu yang sudah diinput satu-satu itu diupload gitu. Itu alasannya untuk mengatasi persoalan kalau sinyal di daerah bermasalah gitu. Nah, tapi sebagaimana Excel sheet gitu kan, kalau misalnya aku ngisi satu terus kemudian ke enter atau dua itu maksudnya ibaratnya tuh datanya menjadi kurang absah gitu. Karena nggak otomatis gitu kan. Itu ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau mau otomatis juga nggak semua orang punya laptop, ya kan. Betul. Terus nggak semua orang ya itu tadi untuk punya pulsa di daerah ya. Ya kadang-kadang itu jadi beban malah buat tenaga kesehatan. Jadi apa ya, kita sih ngelihatnya bahwa intervensi berbasis digital ini gitu ya, yang mengklaim bahwa ini adalah solusi untuk stunting itu tuh nggak akan pernah bisa karena dia tuh sebenarnya cuma media gitu kan. Yang melakukan intervensi, yang misalnya mencatat bahkan yang dalam hal ini misalnya mengantarkan PMT ke rumah itu adalah manusia, bukan digitalnya sendiri. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa ini bisa menurunkan stunting, itu memang ya secara logika kita harus bertanya sih, how ya kan, bagaimana caranya. Betul. Gitu. Ya gimana aplikasi bisa menurunkan gitu kan? Emang harus ada kelanjutannya harusnya ya, nggak hanya di aplikasinya aja, tapi apa nih yang dilakukan? Iya. Terus, ya kayak kendala-kendala tadi itu emang sebenarnya nggak hanya di aplikasi stunting, aplikasi apapun kita juga khawatir kan kalau misalnya udah memanfaatkan internet ini gitu. Cuma ya gimana bisa pemerintah terlalu percaya dengan ini juga ya Kak ya. Nah terus apalagi Kak yang terlihat gitu dari masyarakat, apakah memang masyarakat atau tenaga kesehatan yang mengisi aplikasi-aplikasi itu sudah familiar dengan proses itu? Salah satu pertanyaan yang kami explore juga dalam survei terutama ya, itu adalah seberapa sering sebenarnya mereka di training kembali gitu kan. Karena kan memang itu sebuah kerja yang seolah-olah kayaknya otomatis gitu ya. satu, dua, tinggal diklik-klik aja. Tapi kan sebenarnya nggak kayak begitu. Kadang misalnya ada perbaharuan aplikasi, misalnya versinya diganti, tapi kemudian tenaga layanan di daerah itu handphonenya aja nggak cukup gitu. Itu yang disebut dalam studi itu digital divide kan. Orang nggak punya akses internet secara mumpuni, atau gawainya itu juga nggak sesuai dengan aplikasi yang dianggap paling mutakhir gitu. Nah hal-hal itu menjadi persoalan. Nah sejauh mana training itu dilakukan kembali gitu, karena kan mengukur anak, aku yakin kalau nutritionist atau pediatrician gitu ya, ahli gizi anak, ahli gizi atau ahli spesialis anak pasti berpikir itu bukan hal yang mudah untuk mengukur anak. Nah kemudian bagaimana kalau tanggung jawab mengukur anak ini, satu, selain dibebankan pada kader yang bebannya sudah luar biasa, kemudian dilakukan di fasilitas atau tempat-tempat yang juga tidak ideal. Misalnya contohnya kalau di Manggarai itu banyak posyandu yang memanfaatkan rumah gendang. Rumah gendang itu adalah rumah tradisional masyarakat Manggarai gitu ya. Biasanya dia rumahnya agak panggung gitu. Nah, kalau timbangan digital itu kan harus datar kan. Ini sepele banget sih. Cuma ini ketahuan gak dipikirin gitu. Kalau memang kita punya obsesi pada keakuratan data, hal itu harusnya menjadi pikiran utama juga. Harus sampai di situ yang dipikirkan ya. Nah kalau timbangan ditaruh di tempat yang kayu, rumah-rumah kayu kan nggak datar. Nah jadi itu seringkali susah tuh, error atau kader-kader mengisi akhirnya formulir dulu sebelum dipindahin ke aplikasi digital. Itu di perkirakan aja gitu. Iya di rumah gendang yang lampunya nggak terang. Kalau tadi hasil pengukurannya juga harus setengah mati diulang-ulang, cari yang datarannya benar-benar aman banget buat digital. Dan kemudian salah satu lagi adalah sejauh mana misalnya timbangan-timbangan digital yang dipakai ini itu dikalibrasi, karena apapun yang digital itu biasanya butuh kalibrasi gitu. Atau penyediaan baterai untuk alat timbangan digital. Nah, di penelitian yang Puskesmas Jenseks lakukan itu kita menyoroti itu dimensi manusiawi ya di dalam penggunaan alat-alat digital ini, karena ada orang misalnya yang kami temui ahli gizi itu
Dan memang dia secara moral dia berpikir saya harus mengukur secara akurat ya kan. Tapi di saat bersamaan dia terbentur itu tadi, apakah timbangannya ini sudah tepat dikalibrasi secara rutin gitu. Itu kan juga jadi pertanyaan dia juga, tapi dia juga bergerak dalam posisi dia yang cukup terbatas. Lalu kemudian tadi training itu seringkali jawaban yang kami terima itu nggak pernah di training atau biasanya di trainingnya 1 kali aja gitu. Nah itu sih menurutku kayak satu, kita punya dorongan atau obsesi terhadap keakuratan data, di saat yang bersamaan hal-hal yang mendukung untuk kita punya data yang akurat itu sebenarnya nggak terlalu dipikirkan gitu. Jadi kan itu ada ironi di dalam obsesi tersebut tuh, menurutku pribadi ada ironi gitu di dalamnya. Itu sih Kak. Nah kalau kita lihat secara ini aja ya, terlihat tidak maksimal mungkin ya, sampai harusnya ya teknis juga harus dipikirkan dan lain-lain, dan kok kayaknya nggak efektif deh ini gitu. Mungkin bagi kita yang melihat, karena kita mungkin ya kita cukup kritis dengan metode ini mungkin kan kita akan melihat seperti itu gitu. Tapi mungkin di beberapa stakeholders mungkin melihat ini kayaknya sudah oke kok, masyarakat bisa kok beradaptasi walaupun tidak ada pelatihan berikutnya gitu cukup bisa kok gitu. Padahal tuh mungkin faktanya di lapangan malah kader-kader kebingungan dan lain-lain gitu. Nah itu yang harus mungkin juga harus diperhatikan gitu. Setuju banget. Ini kata kita ngomongin stunting ya, mungkin kita juga boleh diskusi sedikit tentang stunting juga gitu ya Kak. Nah stunting sendiri kan ya di Indonesia tuh udah jadi prioritas tuh kayaknya udah sejak 2017 ya berapa tahun ya. Sampai tahun ini pun di program yang terbaru itu pemerintah juga punya program khusus untuk pencegahan stunting. Nah mungkin untuk sobat Puan, mungkin informasi untuk memperbaiki informasi terkait dengan stunting inilah gitu ya. Stunting sendiri kan sebenarnya bukan dia pendek stunting atau dia kayaknya dia nggak bisa mikir nih stunting nih gitu kan, orang suka gitu ya, menjadikan stunting adalah satu label tersendiri gitu. Padahal stunting itu adalah satu kondisi di mana perkembangan anak itu yang tidak sesuai dengan standar di umurnya ya Kak ya. Nah mungkin correct me if I'm wrong tapi nanti Kak Sari juga mungkin bisa menambahkan. Nah mungkin ini juga sebagai informasi ke Sobat Puan gitu, bahwasanya tidak semua kondisi-kondisi yang tidak sama itu stunting gitu, tidak sama antara satu anak dan lainnya itu disebut stunting. Nah stunting sendiri Kak kalau dilihat dari ya Kak Sari dengan penelitian gitu ya dan yang Puska selama ini lakukan, faktor apa sebenarnya dari stunting ini? Iya kemarin sih kita tuh berpikir ada dua hal utama sebagai faktor stunting. Yang pertama faktor struktural, dan yang kedua sebenarnya faktor politik gitu. Oke. Ini nih yang mungkin jarang terdengar ya. Karena selama ini orang tanya gizi. Stunting betul. Stunting kurang gizi nih. Ada faktor politik ternyata di situ ya. Kenapa kita mengambil berpendapat demikian? Sebenarnya ada pertama tadi ya, kalau kita bedah secara argumen kita yang pertama bahwa faktor stunting adalah struktural, itu karena kita melihat di lapangan dan mencoba mengkontekstualisasikan intervensi stunting, misalnya dalam bentuk intervensi spesifik ini kan gizi kan, lewat PMT itu berada dalam konteks struktural ekonomi yang juga tidak ideal. Jadi banyak misalnya kemiskinan konteks itu kan, nah, terus kemudian akses terhadap makanan atau makanan yang dianggap sehat itu tidak merata antara keluarga satu dengan keluarga lain. Apalagi kan kalau kita kasih contohnya misalnya Kabupaten Manggarai gitu ya. Kabupaten Manggarai itu sebenarnya adalah kabupaten yang sangat indah gitu ya. Dia juga punya lumbung padi juga di Kabupaten Manggarai Barat gitu, sebenarnya nggak terlalu masalah. Nah tapi emang akses terhadap makanan yang dianggap sehat ini menjadi persoalan. Ada sesuatu yang harus diupayakan setiap harinya, karena misalnya kita terbiasa dengan ada kulkas misalnya ya kan, untuk menyimpan protein hewani gitu. Kalau di sana kan nggak ada gitu. Nah berarti kan, atau misalnya yang ada pun hanya di kota gitu kan.
Nah, hal-hal sesederhana itu yang kemudian menjadi membuat kami tuh berpikir bahwa ya sebenarnya kita harus memperbaiki secara struktur ekonomi dulu gitu. Ada salah satu kutipan yang buat aku sih menarik gitu ya, dari salah satu ahli gizi yang ditemui oleh peneliti Puskesmas Seks di Semarang. Karena kan memang sudah banyak nih PMT di mana-mana. Terus kemudian mungkin PMT juga. Oh iya, PMT itu pemberian makan tambahan. Jadi biasanya tuh di posyandu, tapi kalau di stunting khusus untuk anak-anak yang gizi kurang, gizi rendah, termasuk stunting, itu ada tambahan lagi selain PMT. Jadi ada program khusus dari mulai 2 minggu sampai 120 hari. Itu intensif, dia diberi makan gitu oleh kader biasanya. Nah, tapi ada ahli gizi yang ditemui oleh salah satu peneliti kami itu bilang kalau mau mengentaskan stunting gitu, ya salah satunya adalah perluasan lapangan pekerjaan gitu. Kenapa? Karena ya itu satu, sejauh mana kita mau berharap terhadap makanan jadi yang disediakan oleh kader. Di samping proses pembuatannya ribet, kadernya udah setengah mati, nggak datang, nggak ngukur, harus masak pula gitu kan. Terus ditambah lagi kita kan panas ya, iklim kita, jadi gampang basi gitu, hal kayak gitu ya, itu jadi nggak efisien ya. Iya gitu loh, jadi terlalu banyak kerjaannya tapi nggak efektif juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya diberikan perluasan pekerjaan, kemudian di saat bersamaan intervensi sensitifnya adalah soal membangun kesadaran dan perubahan perilaku di level keluarga nih, keluarga muda punya jaminan kesehatan yang baik, punya pengetahuan untuk memasak makanan yang sesuai dengan tradisi dan keluarga dan sehat dan sebagainya, itu ada di keluarga dan mereka berdaya, itu kita sih mikir bahwa itu mungkin salah satu yang lebih baik gitu, lebih akan efektif. Ada peluang ya. Iya, akan ada peluang perbaikan di situ. Nah, lalu kemudian kalau kita bilang faktor politik gitu, nah ini yang sebenarnya juga memang tadi ada kaitannya dengan bagaimana kita menjadi terobsesi dengan mengukur, Kak. Iya. Jadi sebelum 2012 itu status gizi anak Indonesia itu diukurnya hanya lewat gizi kurang atau gizi rendah gitu. Waktu itu masih Millennium Development Goals atau MDGs ya, framework pembangunan dunia. Itu hanya mengukur berat badan rendah, gizi kurang atau gizi rendah. Nah, tapi setelah 2012 itu ada World Health Assembly, kemudian para ahli dunia itu bilang bahwa ada satu indikator yang lebih tepat lagi, dia bilang adalah stunting gitu. Nah, kalau diukur stuntingnya ini akan jauh lebih tepat nanti intervensinya. Nah, kalau stunting itu memang mengukur tinggi badan, dan usia kan gitu. Jadi tinggi badan yang jadi lebih perhitungannya gitu. Jadi, nah itu kan bagaimana Indonesia menetapkan sebuah prioritas pembangunan yang tadinya bukan stunting menjadi stunting, itu karena ibaratnya karena adanya indikator lain itu juga menempatkan kita pada posisi yang agak, wah kok Indonesia sebagai negara menengah berkembang kok punya stunting nih gitu kan. Itu juga jadi bergain position juga sama Indonesia di global ya. Iya. Terus akhirnya ya kita jadi beberapa negara dengan beberapa negara lain yang dapat bantuan dari Bank Dunia kan untuk program stunting ini. Nah, aku rasa itu adalah poin kenapa salah satu stunting ini menjadi prioritas pembangunan, karena memang ada upaya upaya menempatkan itu di situ gitu. Itu yang aku bilang deh kayaknya. Jadi kayak ya walaupun kita tidak terbiasa, ya udah kita ada ini stunting, kita kerjain nih biar kita dapat nama lah misalnya gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau orang-orang yang aku juga maksudku gini loh. Aku juga nggak bilang bahwa misalnya para ahli atau juga banyak sih sebenarnya, banyak ahli-ahli yang berpikir bahwa stunting ini emang serius loh, bener programnya serius. Iya aku setuju gitu. Tapi kita juga harus memiliki pemikiran yang jauh lebih
apa ya, jauh lebih berjarak sedikit gitu, agar penentuan kebijakannya itu jauh lebih tepat. Karena kalau yang kita lihat sekarang ini, kayaknya ini memang udah saatnya sih berpikir kembali dari segitu banyaknya uang ya, dan uangnya adalah pinjaman gitu. Ada yang bilang hibah, tapi berdasarkan ini loh. Jadi kalau indikator tercapai di reimburse gitu, apa sih sistemnya itu aku kurang paham. Tapi sebenarnya kalau yang namanya hibah untuk negara itu kan nggak ada yang namanya beneran hibah. Iya kan? Karena ada term and conditionnya yang harus dipenuhi juga nih sama kita. Gitu. Nah, ya, hati-hati ya. Iya gitu. Ini juga ya apa namanya? Dan pun di 2025 ini ya dengan kepemimpinan negara yang baru ini juga kita stunting masih menjadi satu program yang digadang-gadang lah gitu ya. Dan termasuk salah satu program yang punya budget besar di situ. Oh ya. Ya seperti yang kita tahu ada makanan bergizi gratis ya, MBG. MBG itu di apa namanya, diklaim sebagai salah satu upaya untuk menurunkan stunting. Nah, selain MBG, tapi itu memang juga ya Indonesia punya Stranas, punya RAN dan lain-lain yang memang khusus bahas stunting, pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian untuk di programnya diturunkan yaitu MBG, dan ada juga yang baru launch juga kalau nggak salah kemarin, gerakan orang tua asuh cegah stunting dari Kemenduk Bangga tuh yang genting. Nah, menurut sangat genting. Stunting nih genting gitu. Cuma menurut Kak Sari, apakah yang genting itu cukup bisa berpengaruh nanti untuk pencegahan stunting? Kalau dilihat dari ya. Nah, lagi ya, mungkin jawabanku berikut ini akan sangat terpengaruh sama tadi bagaimana kita mendefinisikan faktor utama penyebab stunting tadi ya, struktural dan political tadi. Jadi kalau menurut aku gini, kalau kita lihat programnya aja, memberi makan untuk anak-anak sekolah gratis, itu kan bagus kan? Secara kosong gitu kita lihat sebagai memberi makan gratis. Negara seperti Jepang melakukan itu. Betul. Ya kan. Terus di beberapa public school atau sekolah-sekolah yang sekolah umum di Amerika juga memberikan makanan gratis pada ini. Dan memang bisa dibilang sangat membantu untuk warga, misalnya emang warga-warga dengan status ekonomi yang rendah gitu. Jadi dia mendelegasikanlah beban keluarga ke sekolah misalnya gitu. Nah, tapi yang jadi persoalan gitu, marilah kita jujur bahwa sejauh mana expert-expert yang aku hormatin gitu ya, itu memang menjadi menyediakan naskah akademik yang objektif. Itu satu. Kemudian apakah memang expert-expert yang kuat ini yang punya trajektori pendidikan dan pengalaman riset itu dikonsultasikan dengan MBG. Banyak yang kebijakan sudah ketok palu baru didiskusiin kan kayak gitu. Itu jadi persoalan yang kemudian kita harus hati-hati gitu kayaknya, karena dibalik intervensi program yang kayaknya bagus ini itu bisa jadi ini adalah kendaraan hal lain gitu. Nah, itu yang aku mikir kayak waktu aku menulis disertasi, karena kebetulan disertasiku juga tentang stunting gitu kan, adalah bagaimana bisa aku mencari orang-orang yang juga sama nih berpikirnya agak hati-hati terhadap misalnya stunting ini gitu, karena ini kan kayaknya idenya baik, bagus gitu ya, tapi sebagaimana tadi aku sampaikan bahwa akses pada makanan itu juga tidak merata, maka makanan menjadi sangat politis gitu. Maka makanan menjadi currency atau alat tukar perdagangan politis gitu. Karena misalnya, nggak apa-apa saya mau yang sekarang soalnya perhatian anak saya nggak perlu makan gitu. Tapi di saat yang bersamaan, misalnya kan kita udah beberapa, kalau nggak salah ada beberapa lembaga yang lain sudah melakukan kajian gitu ya, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk MBG itu sebenarnya berbanding terbalik dengan dampak gitu. Nah, maksudku kayak gitu. Jadi ketika situasi struktural ekonominya tidak merata gitu, akses makanan juga tidak merata, maka makanan sendiri sebagai sebuah intervensi adalah alat politik menurutku gitu. Jadi
apakah ini akan berdampak sama stunting atau enggak. Namanya angka ya, aku bisa bilang ya akan bisa digunakan untuk berargumen sebagaimana orang mau gunakan. Karena yang argumennya itu yang bikin manusia juga. Jadi misalnya kalau kita bilang, oh turun kok 1,7 misalnya. Apakah itu efektif? Jadi ada satu studi juga dari antropologi biologis, dia nama belakangnya Hermanussen tuh mencoba membandingkan antara prevalensi penurunan stunting di Peru yang dengan menggunakan approach yang sama dengan yang dicanangkan di Indonesia itu kan memang menurun di Peru sebagai contoh baik gitu kan. Tapi apakah sebegitu signifikannya dengan dibandingkan dengan dana yang digelontorkan? Kayaknya itu juga aku sih mengundang banyak ilmuwan-ilmuwan untuk melihat gitu ya. Iya benar gitu. Ya emang ini jadi ya mungkin keresahan banyak orang ya, tapi mungkin kita bisa sama-sama coba kritis sih melihat jadi melihat stunting ini nggak hanya terpenuhi makannya, tapi rootnya ya Kak ya. Iya. Lebih ke yaitu struktural tadi, atau mungkin dia dijadikan alat politik dan lain-lain. Nah itu juga harus hati-hati dan dilihat karena ini karena ini sangat menentukan kehidupan generasi berikutnya. Ya, benar. Masyarakat anak berikutnya gitu. Jadi kayak ya gimana kita bisa mencapai generasi emas 2045 itu ya. Cemas ya. Udah jadi jokes bersama sih generasi cemas ini ya. Tapi memang semoga semoga menjadi pemikiran. Iya sih. Inilah orang-orang yang berkuasa ya. Ya amin. Bersama. Nah, emang banyak banget kalau kita ngebahas stunting ini ya Kak ya, dan ya semoga ini juga bukan hanya menjadi mungkin kalau Sobat Puan atau teman-teman di rumah tuh berpikir bahwasanya oh ini tuh ya udah sih nggak apa-apa, namanya juga anak-anak atau apa berkembang, ya namanya juga nanti juga tumbuh tinggi dan lain-lain. Pun kalau tidak diperhatikan mereka bisa bertahan dan beradaptasi dengan masyarakat gitu ya. Tapi memang harus dilihat bahwasanya jika tidak dipenuhi dari awal kebutuhannya, ya terutama makanan, ya tidak akan bisa mendukung apapun gitu. Pun lingkungannya mendukung, tapi kalau gizinya tidak ada, tenaganya nggak ada, ya ini juga nggak akan bisa mendukung apapun untuk generasi selanjutnya gitu ya. Jadi kayak isu stunting adalah yang perlu diperhatikan dan perlu dicari tahu. Ya. Sampai ke akar-akarnya gitu ya. Seru juga kan, maksudnya ternyata kita ngobrolin apa ya, stunting anak gitu. Tapi sebenarnya itu menceritakan situasi politik negara kita sebenarnya sih. Dan itu secara tidak sadar sih. Jadi kalau nggak di-mention tadi sama Kak Sari bahwa salah satunya adalah faktor penyebabnya ada hal politik ini, mungkin juga kita nggak sadar. Oh iya ternyata benar, ini jadi nilai tukar gitu loh. Jadi ya itu ya nggak hanya stunting lah ya. Jadi kayak kemarin kayak program vasektomi, kemudian yang vasektomi terus bisa bisa dapat sembako, bantuan dan lain-lain. Nah itu kan juga jadi salah satu alat kan ya. Padahal sebenarnya yang harus dilihat adalah bagaimana ya peluang kerja mungkin atau status ekonomi dan lain-lainnya itu juga harus diperhatikan. Wow banyak banget nih kita bahas. Nah Kak Sari terakhir apa ya harapan mungkin ya, harapan pastinya terkait dengan penurunan stunting ini di Indonesia dan juga koneksi sendiri nanti setelah ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Oke. Kalau harapan kami sih sebenarnya di Puska Gensex gitu ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai stunting, sebenarnya kita pengen juga ada upaya di mana keluarga itu semakin berdikari gitu ya, semakin berdaya gitu. Dan kalau sekarang kan kita lihatnya juga banyak kan beban pengasuhan itu diserahkan pada keluarga, terutama ibu gitu kan. Jadi Posyandu gak datang, ini ibunya emang malas gitu. Ini ibunya sibuk cari uang aja gitu dan lain sebagainya. Padahal di saat bersama misalnya ibu-ibu itu sedang memenuhi tanggung jawab dia mencari uang untuk biaya sekolah anaknya gitu kan. Hal seperti itu. Jadi kita pengen harapannya ke depan adalah dengan ibaratnya membongkar temuan lapangan kita gitu ya. Ya kita pengen ngasih narasi yang berbeda dari yang selama ini dominan bertebaran di sana sini lah ya gitu soal stunting gitu. Kita tidak
bukan posisi kita tuh kita nggak nolak maka ini harus stop gitu apa segala macam, bukan, tetapi emang harapannya semakin banyak yang memperhatikan bahwa ini tuh harus berfokusnya pada kemampuan keluarga sih gitu, dan keberdayaan mereka pada makanan yang bergizi gitu. Jadi bukan cuma misalnya kemudian para ibu cuma jadi dibuat tertekan gitu ya dengan ngurusin berat badan dia udah naik belum bulan ini, harus berapa X gram, harus berapa segini. Nah, karena aku yang punya anak juga ya di masa-masa stunting ini kan aku punya anak yang kebetulan jadi aku harus nyediain MPASI. Aku juga mengkonsumsi itu media-media digital gitu. Yang ada banyak orang, dan aku join Facebook group gitu, orang-orang semakin tertekan gitu untuk memenuhi ini MPASI gimana. Nah, aku sih malah pengennya semakin banyak yang perhatian, dan bukan cuma ibu aja, ini tanggung jawab bareng-bareng. Harusnya dikembalikan ke idea bahwa tanggung jawab anak itu tanggung jawab kolektif gitu. Terus kalau koneksinya mau kemana? Sintesis. Oh iya, aku juga tadi pas sintesis ya. Iya, sintesis. Kalau sintesisnya mau kemana sih, kita berharapnya makin banyak. Kita abis ini sih memberikan tonggak berikutnya pada YKP untuk melanjutkan perjuangan gitu ya, dan mungkin mencari ide advokasinya. Tapi kalau kami di Pusaka Jenseks, kami sih akan meneruskannya lewat publikasi gitu. Terus kita juga punya output film dokumenter, Kak. Nah, iya. Nanti ini juga harus ya. Ya, harus nonton. Harus nonton, benar. Jadi nanti kita akan ada semacam kayak pameran di UI gitu ya, pameran kecil-kecilan lah ya, mengundang sebenarnya Sobat Puan juga buat join nanti ke acara itu kita ngebahas risetnya, temuan lapangannya, kita ngebahas dokumenter filmnya juga gitu, dan itu sesuatu cerita yang aku yakin teman-teman nggak pernah dengar di luar gitu, karena ini emang berangkat dari pengalaman keseharian orang-orang yang bekerja di balik layar stunting ini sih gitu. Nah, ini aku juga jadi penasaran ya karena kita sendiri juga belum dapat bocoran nih gitu. Iya. Nah, oke, terima kasih Kak Sari. Sama-sama. Terima kasih waktunya untuk diskusi yang panjang ini dan pengetahuan baru untuk kita, untuk Sobat Puan. Nanti kita akan diskusi lain ya. Topik-topik lainnya, oke? Siap. Jangan kapok. Enggak sih ya ini. Oke, baik. Terima kasih Sobat Puan, dan sekian episode hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terkata lagi di